wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik semua? Sehat, Kak. Alhamdulillah sehat ya. Sebelumnya kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini yang ingin memimpin doanya? Nabila. Nabila namanya ya. Silahkan Nabila. Sebelum kita memulai kegiatan, baiknya kita berdoa berakhir. Terima kasih kepada Nabila yang sudah memimpin doanya. Semoga dengan berdoa tadi lancarlah kegiatan kita dari awal hingga akhir. Amin ya robbal Alamin. Kakak ingin bertanya nih, apakah adik-adik sudah tahu apa yang akan kita lakukan pada malam hari ini? Sudah. Oke, Sila tadi mengatakan sudah, yang lainnya mengatakan Belum. Berarti ada yang sudah, ada yang belum. Nah, jadi di sini kakak jelaskan ya, bahwa kegiatan kita malam ini bernama BKP atau bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok ini adalah salah satu strategi dalam bimbingan dan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok dengan membahas topik yang sedang hangat-hangatnya atau yang sedang tren sekarang ini. Nah, tujuannya yaitu untuk memberikan adik-adik pemahaman, wawasan, dan untuk mengembangkan keterampilan komunikasinya. Nah, cara pelaksanaannya itu seperti sekarang ini duduk melingkar yang berkisar anggotanya dari 8 sampai 15 orang. Di sini kakak sebagai PK atau pimpinan kelompok dan adik-adik semuanya sebagai anggota kelompok. Nah, selanjutnya yaitu apabila nanti adik-adik ingin menyampaikan pendapatnya, disilahkan secara terbuka ya, tidak boleh sungkan-sungkan untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, nanti apabila adik-adik ingin menyampaikan pendapatnya, silahkan diacungkan tangan terlebih dahulu. Nah, kita yang mendengar, kita yang lain silahkan didengarkan temannya menyampaikan pendapatnya. Nah, selanjutnya, apabila nanti ada hal-hal yang bersifat privasi atau hal yang bersifat sensitif, cukup kita di dalam kelompok ini saja yang tahu. Tidak perlu kita sebarluaskan ke orang lain. Nah, tadi adik-adik datang ke sini secara sukarela. Ya, berarti sampai di situ apakah sudah paham mengenai kegiatan kita? Sudah. Nah, sebelum kita nanti masuk ke tahap selanjutnya, nah langkah baiknya kita di sini perkenalan ya. Oke, perkenalannya dimulai dari kakak atau dari adik-adik semuanya? Kakak. Oke, nah dari kakak ya, perkenalkan nama kakak Nur Alia Sarina Sution, biasa dipanggil Alia. Nah, kita mulai dari sebelah kanan atau sebelah kiri? Kanan. Nah, silahkan. Perkenalkan, nama saya Nurul Tunisia Sukunya Sudah. Perkenalkan, nama saya Nabila, bisa dipanggil Nabil. Perkenalkan, nama saya Ririn Julianti, biasa dipanggil Ririn. Perkenalkan, nama saya Ratu Permatasari, bisa dipanggil Ratu. Perkenalkan, nama saya Jula, biasa dipanggil Gua. Perkenalkan, nama saya Ramadhan, bisa dipanggil. Oke, bagus-bagus ya nama adik-adik semua di sini. Nah, untuk menambah keakraban kita, di sini kakak ada permainan yang namanya itu rangkai nama atau rangkai kata. Nah, nanti kita akan memperkenalkan nama beserta film kesukaan. Oke? Film kesukaan. Nah, oke, dimulai dari dari akak terus nanti ke kiri. Oke, boleh ya. Nggak usah lah film ya, nggak tahu. Film Ya, banyak ya film ya. Oke, dimulai dari kakak dulu ya. Kakak Alia suka film Upin dan Ipin. Selanjutnya silahkan. Kalian suka film
Upin Ipin udah masuk film porong. Pororo. Kalian suka film Upin Ipin? Rama suka Pororo. Pororo. Dia suka film Racin. Rajin. CEO. Saya suka Upin Ipin, Rahma suka Pororo, Dewi Rajin, aku Tinkerbell. Aku siapa? Dua Tinkerbell. Kak Alia Upin Ipin, Rahma Pororo, Dewi Rajin, Gua Tinkerbell, Ratu Doraemon. Doraemon. Oke. Nah, Kak Alia suka Upin Ipin, kalau Rahma suka Pororo, kalau Dewi itu suka Rajin. Nah, sedangkan Gua suka Tinkerbell, kalau Eda itu suka Ratu. Kalau Ratu itu suka Doraemon. Kalau Ratu itu suka Doraemon, kalau Fatma suka drakor. Kalau Ririn itu suka drakor. Kalian suka Upin Ipin, Rahma Pororo, Kak Dewi Rajin, Kak Uwa Tinkerbell. Kak Ratu suka Doraemon, Kak Ririn suka drakor, Nida suka Rajin. Rajin juga. Kakak ya. Alia suka Upin Ipin, Kak Rama suka Pororo, Kak Dewi suka Rajin. Rajin. Kak Dila suka Tinkerbell. Kak Ratu. Kak Ratu suka Doraemon. Kak Ririn suka drakor. Jessica suka Lanjut. Dia suka Upin Ipin. Kak suka Upin Ipin, Kak Rahma suka Pororo, Kak Dewi suka Rajin, Kak Uwa suka Tinkerbell, Kak Ratu suka Doraemon, Kak Ririn suka drakor, Kak Dila suka drakor, Rajin, Jessica suka SpongeBob, saya suka Boboiboy. Boboiboy. Kak Alia suka Upin Ipin, Kak Rahma suka Pororo, Kak Dewi suka Rajin, Kak Sura suka Tinkerbell, Kak Ratu suka Doraemon, Kak Ririn suka drakor, Kak Nabila suka Rajin, Jessica suka SpongeBob, Dari suka Boboiboy, Sita suka Indosiar. Oke. Nah, di sini tadi kan sudah menyebutkan film-film favoritnya ya, bagus ya semuanya. Nah, sebelumnya kakak ingin menanyakan bagaimana kenyamanan adik-adik semuanya. Apakah adik-adik sudah nyaman dengan posisi duduk yang seperti ini? Sudah. Nah, nanti apabila ada hal yang mengganggu, silahkan disingkirkan terlebih dahulu. Oke, apakah adik-adik semua sudah siap untuk memulai kegiatan? Sudah. Berarti sudah siap ya, kita mulai lagi. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini terdapat dua tugas, yang namanya itu terdapat dua topik. Nah, yaitu topik tugas dan topik bebas. Topik tugas itu berasal dari kakak sendiri, sedangkan topik bebas itu berasal dari adik-adik semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik tugas, yaitu dari kakak. Topiknya itu tentang flexing. Nah, adik-adik sudah tahu apa itu flexing? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, jadi kenapa sih kita penting untuk membahas tentang topik flexing ini? Dikarenakan pada zaman sekarang ini banyak remaja atau kita lah ya, biar akrab. Banyak di antara kita itu ingin terlihat seperti orang kaya, seperti mempunyai barang-barang yang mewah. Nah, kita perlu untuk membahas ini supaya kita bisa terhindar dari hal tersebut. Kita bisa terhindar dari iri hati dan dengki ketika melihat orang-orang yang berbarang-barang
sini sudah paham? Sudah. Kita masuk ke topik ya. Tadi kakak sudah mengatakan flexing dan juga manfaatnya. Kira-kira apa sih yang ada diketahui dari flexing itu? Silahkan. Flexing adalah memamerkan barang atau kekayaan. Oke, flexing itu adalah memamerkan barang atau kekayaan. Siapa lagi? Silahkan Ratu. Flexing adalah memamerkan kemewahan. Memamerkan kemewahan. Oke, bagus. Siapa lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Nabila, silahkan. Flexing adalah orang yang haus validasi. Oh, yang haus validasi. Oke, bagus. Siapa lagi yang ingin? Dewi, silahkan. Seseorang melihatkan kekayaan begitu kak. Contohnya banyak memiliki barang. Contohnya seperti perhiasan. Perhiasan. Oke, bagus. Siapa lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai flexing? Silakan. Orang yang orang yang memamerkan kekayaan, harta, walaupun ia tidak memiliki. Oke. Yang lain, apakah sudah cukup? Sudah. Bagus ya. Jadi, flexing betul yang dikatakan adik-adik tadi, bahwa flexing itu adalah perilaku seseorang yang menunjukkan kemewahan, bisa itu berupa barang, barang, perhiasan, kepintaran juga. Jadi flexing itu bukan hanya sekedar memamerkan kemewahan saja. Ketawa dulu ya. Nah, bisa dia memamerkan barang, kecantikan seperti yang dikatakan Rahmat tadi, kepintaran, apalagi misalnya yaitu menunjukkan bahwa dia itu bisa, kepandaiannya atau kemampuannya. Tapi kelebihannya tapi dia suka merendahkan orang lain. Tapi dia suka merendahkan orang lain. Nah, di sini nanti kita mengetahui kenapa dia bisa merendahkan orang lain. Nah, kalau sudah ada pengertian, pasti ada faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut. Nah, di sini siapa yang tahu apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi flexing itu? Apa nih? Dewi dulu. Media sosial. Media sosial. Oke, bagus. Sila. Pengaruh teman. Pengaruh dari teman lagi. Ingin membanggakan barang-barang yang ia miliki. Ingin membanggakan barang-barang yang ia miliki. Selanjutnya Ratu. Kalau kecemburuan sosial boleh kan? Boleh ya. Kecemburuan sosial. Lagi ada yang ingin menyampaikan apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi dari flexing tersebut? Silahkan Ririn. Faktor-faktornya itu ingin divalidasikan. Ingin divalidasi dari orang. Silahkan coba. Takut kalah saing. Takut kalah saing. Nah, bagus ya. Berarti adik-adik sudah mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi flexing tersebut. Nah, yang pertama tadi ada yang mengatakan haus validasi. Nah, ketika seseorang itu merasa ingin diakui, maka dia akan membanggakan apa yang ada di dalam dirinya, apa yang dia punya. Dia akan agar dia itu bisa diakui lah bahwa dia itu hebat, dia kaya, dia cantik. Itu ya, kadang orang-orang kebanyakan haus validasi. Yang kedua tadi adik-adik ada mengatakan bahwa pengaruh dari teman. Betul sekali ya. Jadi pengaruh dari teman itu contohnya nanti ketika dia mempunyai circle lah namanya sekarang ya. Semua circle-nya itu mempunyai barang yang mewah, sedangkan dia sebenarnya tidak. Nah, contohnya Namanya memiliki iPhone sedangkan dia Android. Android. Nah, jadi dia ingin berusaha juga seperti temannya. Dia ingin juga memamerkan barangnya. Nah, dia berusaha lah untuk mendapatkan iPhone. Nah, selanjutnya ada tadi yang mengatakan bahwa faktornya itu dari pengaruh media sosial. Media sosialnya betul sekali. Terkadang kita menggunakan media sosial itu kan kita melihat orang-orang misalnya memasukkan SW, story. Nah, ketika kita lihat ya,
wah dia punya barang mewah, dia mempunyai contohnya tadi kayak iPhone, mobil, apalagi rumah yang cantik. Nah, jadi kita seakan-akan kita mempunyai. Nah, sehingga kita ingin seperti dia juga. Kita pamerkanlah contohnya nanti barang yang kita punya. Itu ya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, ada juga lagi kurangnya rasa percaya diri. Ketika seseorang kurang dengan rasa percaya dirinya, nah dia akan mempunyai banyak cara, salah satunya tadi flexing, agar dia berani nih, agar dia percaya lagi dengan dirinya. Tetapi tindakannya tersebut bisa membahayakan dirinya sendiri. Nah, kita sudah membahas faktor. Kalau ada faktor, tentu ada dampak bagi diri sendiri maupun orang lain. Kira-kira apa sih dampak dari flexing tersebut? Silahkan Zua. Dijauhi oleh teman. Dijauhi oleh teman. Dewi. Terjadinya konflik. Iri dengki. Ada lagi yang ingin menambahkan apa dampak dari flexing tersebut? Pak Ratu? Oh, jadi miskin. Ya, betul sekali, jadi miskin dampaknya. Ada lagi? Ada masalah keuangan. Adanya masalah keuangan. Kemiskinan kita bahas keuangan. Silakan Ririn. Adanya kecemasan, Kak. Karena orang yang melakukan flexing itu tentunya dia merasa was-was, adanya kecemasan karena takut didahului oleh orang lain, takut lebih update to date terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain. Oke, bagus sekali ya apa yang disampaikan Ririn. Ada yang lain yang ingin menambahkan? Cukup. Cukup. Oke, kita bahas ya. Nah, dampak dari flexing ini yang pertama bisa kemiskinan. Ada tadi mengatakan kemiskinan dan juga soal keuangan. Iya, betul sekali. Ketika seseorang sebenarnya tidak mampu untuk memamerkan barangnya, maka dia akan berusaha sebagaimana dia mengusahakan agar mendapatkan barang yang mewah. Contohnya nanti dia berutang, meminjam uang ke temannya. Demi apa? Demi Demi iPhone, demi memamerkan barang-barang yang dia pinjam. Selanjutnya apa tadi yang dikatakan oleh Dewi mengenai dampak dari flexing? Terjadinya konflik. Terjadinya konflik ya, betul sekali ya. Nah, nanti contohnya kita di dalam pertemanan tersebut, ketika kita tidak mampu untuk memamerkan barang, kok bawang aja terus ini ya, barang, iya mengangkat teringat ya. Nah, barang mewah. Nah, sebenarnya dia itu tidak mempunyai barang tersebut. Nah, ketika dia melihat teman yang mempunyai itu, maka dia nanti akan mengambil punya temannya. Sehingga akan menimbulkan konflik antara temannya. Selanjutnya tadi apa yang dikatakan Sila mengenai dampaknya Sila? Iri dengki. Oke. Nah, dampak dari flexing ini yang pertama iri dengki juga. Nah, ketika seseorang berperilaku memamerkan barangnya, itu dampaknya akan iri dan dengki. Ada lagi yang ingin menambahkan dampak dari flexing? Cukup. Berarti sudah cukup? Cukup, Kak. Selanjutnya kita membahas lagi tentang apa? Cara mengatasinya. Kalau sudah ada dampak, tentu pasti ada cara Mengatasinya. Kira-kira apa sih cara mengatasi perilaku flexing ini? Wah, silakan. Mensyukuri nikmat Masya yang Allah. Masya Allah. Mensyukuri nikmat yang ada. Oke, nah betul sekali ya apa yang dikatakan dari Wah tadi, bahwa ketika kita ingin mengatasi cara flexing ini, kita harus mensyukuri dengan apa yang sudah kita punya. Tidak perlu kita memamer-mamerkan barang yang tidak ada sama kita. Kita cukup mensyukuri bahwa inilah kehidupan saya, inilah yang ada pada diri saya sendiri. Nah, tidak perlu kita untuk pamer barang-barang yang mewah. Ada lagi yang ingin menambahkan? Apa Sila cara mengatasinya? Oke, percaya diri. Bagus ya. Kita harus percaya diri dengan diri kita sendiri.
menguasai diri, kita tidak akan bisa terpengaruh lagi oleh teman kita, oleh media sosial. Nah, sehingga kita bisa untuk tampil sederhana. Apa adanya, inilah saya. Jadi orang menilainya ya terserah orang. Misalnya mau berteman sama kita atau tidak, nah, inilah saya. Jadi kita harus percaya sama diri kita sendiri. Ada yang lain? Bagaimana sih kira-kira? Tampil sesuai kemampuan. Tampil sesuai kemampuan. Nah, jadi ketika kita sudah tampil sesuai dengan kemampuan kita, kita tidak akan lagi dikatakan sama orang kita flexing, karena kita memang inilah saya, inilah kemampuan saya, contohnya ya, memang ini kita. Jadi ketika seseorang mengatakan bahwa kita flexing, kita bisa menunjukkan yang sebenarnya itu apa. Oke, yang lain ada yang ingin menyampaikan apa sih bagaimana cara kita mengatasi agar kita tidak flexing? Dengan mengingat proses kita, Kak. Misalnya kan kita ada barang nih, barang kecil. Kita harus mengingat bagaimana cara kita mendapatkan barang tersebut. Jangan hanya termakan gengsi dari orang lain. Kita termakan gengsi dari orang lain. Ya, terus pokoknya menghargai apa yang kita punya. Seperti yang saya katakan tadi, kita harus mensyukuri apa aja. Masya Allah. Nah, bagus ya apa yang dikatakan Nurin tadi, bahwasanya kita harus tampil dengan apa adanya. Apa yang kita punya adalah, jangan ada apanya. Kadang agar orang berteman itu tidak melihat dari barang kita. Contohnya nanti kita mempunyai iPhone, nah maka orang senang berteman dengan kita. Itu dari diri kita sendiri sebenarnya, karena kita selalu pamer dengan barang-barang kita. Tuh cedai Kak, apa cedai? Contohnya tuh kalau pemainnya sama kawannya tuh biarin terlihat cantik atau pakaiannya terlihat bagus, tapi cuma pinjam barang orang Kak, tidak pamerkan. Orang lain dipamer-pamerkannya. Nah itu lebih parah lagi ya. Dia berperilaku flexing, tetapi barang dia tidak punya dia. Ini berarti pernah nih mengalami seperti itu ya? Tidak pernah. Kan itu Iya, agak-agak apa ya pembahasan itu orang ini? Bergunjing, iya bergunjing kita sedikit ya. Oke, nah nggak apa-apa ya, karena topik yang sedang kita bahas ini kan realita sama kehidupan kita. Jadi kita bisa membahasnya di dalam kelompok ini. Jadi inilah gunanya kita melakukan bimbingan kelompok agar kita bisa membahas permasalahan-permasalahan yang kita lihat, baik itu di diri kita sendiri maupun di dalam lingkungan kita. Oke, berarti sampai di sini apakah sudah paham adik-adik semua? Bagus ya. Nah, kelihatannya adik-adik semua di sini sudah bosan, jenuh. Kakak ada ice breaking nih. Jadi ice breakingnya itu ikuti apa yang kakak ucapkan, bukan apa yang kakak gerakkan atau yang kakak lakukan. Oke? Nah, supaya fokus ya. Kalau salah nanti kita berikan hukuman. Apa tadi? Apa tadi instruksinya? Ikuti apa yang kakak lakukan. Kakak? Pegang bahu. Oke, bagus. Pegang hidung. Pegang tangan. Pegang diri sendiri. Pegang bahu teman. Pegang kepala. Oke, bagus ya. Jadi semua sudah fokus. Sudah siap untuk melanjutkan kegiatan kita? Oke. Tadi kita sudah membahas mengenai flexing. Sudah kita bahas apa itu flexing, faktor penyebabnya, dampaknya, dan juga cara mengatasinya. Di sini kakak ingin adik-adik
kedua, Apa tadi flexing? flexing adalah memamerkan harta atau barang yang ia miliki maupun tidak ia miliki. Oke. Faktornya karena iri, karena kurang percaya diri, karena ingin pamer, karena ingin disanjung. Nah, dampaknya dijauhi. Banyak berhutang dehnya. Ya. Cara upaya mengatasinya tampil seadanya, mensyukuri nikmat, percaya diri. Oke. Ada lagi yang ingin menyimpulkan atau menambahi dari buat tadi? Silakan kepada Sila. Apa tadi pembahasan kita? Flexing adalah memamerkan barang kekayaan. Faktornya media sosial, menaruh teman, dampaknya jadi dengki, menimbulkan konflik, membuat beban tambah banyak. Cara mengatasinya? Cara mengatasinya mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Jangan Yesus. Dengan Yesus. Bukan awas ya. Ya mensyukuri nikmat dari Tuhan, bukan Yesus gitu. Oke. Ada lagi yang ingin menyimpulkan materi kita hari ini? Oh, Allah diwakilkan sama Kanawa. Oke, nah di sini kakak simpulkan kembali ya, bahwa flexing itu adalah perilaku seseorang yang menunjukkan kemewahan seperti barang, kemampuan, perhiasan, dan juga yang lainnya. Nah, selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi. Nah, faktor yang mempengaruhinya itu bisa berupa rasa iri dengki, kurangnya rasa percaya diri, pengaruh dari media sosial, pengaruh dari teman. Nah, selanjutnya yaitu ada dampak. Nah, dampak perilaku flexing ini yang pertama yaitu bisa menyebabkan dia menimbulkan konflik di antara teman-temannya. Nah, yang selanjutnya apalagi dampaknya? Dampaknya itu dijauhi oleh teman, bisa membuat beban kita itu banyak, dan kita bisa terbebani oleh hutang. Kalau cara mengatasinya itu, yang pertama kita syukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, tidak perlu kita untuk tampil mewah, tetapi itu tidak punya kita sendiri. Nah, cara mensyukurinya lagi apa? Nah, ketika kita mempunyai barang, cukup kita saja untuk diri kita sendiri. Tidak perlu terlalu kita pamer-pamerkan dengan orang lain. Oke, sampai di sini apakah adik-adik sudah paham? Paham. Di sini kakak ingin adik-adik semua berkomitmen mengenai materi yang sudah kita bahas. Kakak mulai dari mana? Dari Dewi. Silakan Dewi. Apa komitmennya? Semoga saya tidak memamerkan sesuatu barang bukan punya saya. Oke, semoga Dewi tidak memamerkan barang yang bukan punya dia sendiri. Lanjut, Dua. Semoga saya tidak haus validasi dan haus perhatiannya. Oke, semoga saya tidak haus validasi dan haus perhatian dari orang lain. Selanjutnya, Ratu. Semoga selanjutnya saya tidak akan terpengaruh oleh teman. Tidak akan terpengaruh oleh teman. Oke, bagus, Ririn. Saya akan ke depannya itu lebih mensyukuri apa yang saya punya. Lebih mensyukuri apa yang saya punya. Nabila. Saya ke depannya akan lebih percaya diri dan tampil seadanya. Akan lebih percaya diri dan tampil seadanya. Jessica, apa kira-kira komitmen yang akan Jessica lakukan agar tidak flexing? Validasi, oke. Agar saya tidak haus akan validasi. Bagus komitmennya.
Selanjutnya Ai. Pamer. Semoga saya terhindar dari sifat pamer. Sila. Saya akan tampil apa adanya. Saya akan tampil apa adanya. Rahma. Semoga tak ada lagi bisa. Oke, semoga saya akan menampilkan apa yang saya punya. Oke, bagus ya komitmen dari adik-adik semuanya. Semoga adik-adik bisa melakukan ini. Tidak hanya omongannya saja, Tapi buktinya. Nah, tidak terasa kita sudah di penghujung kegiatan. Jadi kakak ingin bertanya, apa pemahaman yang adik-adik dapatkan setelah melakukan kegiatan BKP kita ini? Silakan Ratu. Saya menjadikan pemahaman Kak. Iya, pemahaman Ratu. Saya menjadi paham apa itu flexing, apa faktor penyebabnya, dampaknya, dan cara mengatasi pelaku flexing tersebut. Oke, bagus sekali ya pemahamannya. Yang lain bagaimana pemahamannya? Sama Kak. Sama juga, Wak. Saya tahu semua tentang flexing Kak. Saya tahu semua tentang flexing. Oke, bagus ya pemahaman adik-adik semua. Nah, selanjutnya kakak ingin bertanya, bagaimana perasaan adik-adik setelah melakukan kegiatan ini? Senang, bahagia. Nah, jadi apa sih tindakan adik-adik ke depannya? tidak melakukan Menghindari flexing atau tidak? Oke, bagus ya semuanya. Nah, di sini kakak juga ingin meminta kesan dan pesan dari adik-adik selama kegiatan kita ini. Silahkan Nabila. Apa kesan dan pesannya? Itu sangat happy. Happy. Kalau pesannya? Oke, silahkan Ririn. Biasanya menyenangkan Kak. Menyenangkan. Pesan dia semoga Kak sehat selalu dan kita melakukan bimbingan kelompok lagi. Oke, amin ya. Semoga kakak sehat selalu. Silahkan Ai. Bahagia. Oke, nah siapa lagi Ratu? Apa kesan dan pesannya? Kesannya sangat very happy Kak. Kesannya? Kesannya semoga kita terhindar dari flexing. Semoga kita terhindar dari flexing. Oke, siapa lagi yang belum? Ratu? Kesannya sangat bahagia tentunya Kakak. Lalu pesannya semoga kita dapat bertemu di BKP selanjutnya. Oke, yang lain Sila? kesannya bahagia. Bahagia. Kesannya semoga kita bisa terkira apa adanya walaupun kita tidak punya. Mantap pesannya ya Ai. Ai. Siapa Jessica? Kesannya apa? Senang. Senang Jessica melakukan kegiatan ini. Oke, Rahma? Kesannya senang. Kesannya? Semoga kita terhindar dari sifat kami. Bagus. Dewi lagi yang belum. Biasanya senang Nah, dan pesannya semoga kita tidak kena penyakit. tidak penyakit flexing. Oke, bagus ya kesan dan pesan adik-adik semua. Nah, tadi kakak mendengar pesan dari adik-adik semua ingin melakukan kegiatan bimbingan kelompok lagi. Iya. Nah, kira-kira kapan kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok lagi? Hari apa? Hari yang sama. Di mana tempatnya? Di tempat ini lagi. Kira-kira topik apa lagi yang kita bahas? Kenakalan remaja. Kenakalan Remaja. Kenapa kita ingin membahas tentang kenakalan remaja itu? Karena Kak Ratu nakal. Karena Ratu nakal. Bagi Oke. kita. Jadi gimana Ratu? Karena remaja sekarang ini Sudah melakukan bahasa. iya Sudah sudah melakukan kata Kak Uwa tadi nikmati masa remajanya, tapi menikmatinya gimana Uwa?
Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, Masya Allah. Ustazah. Oke, nah jadi kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok lagi Iya. di minggu depan di hari Sama. yaitu hari Kamis di ruangan ini juga dengan membahas topik kenakalan remaja. Oke, kita akan bertemu lagi ya. Semoga kita semuanya sehat-sehat saja. Amin. Nah, tadi kita sudah mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Sekarang siapa lagi yang ingin memimpin? Ratu. Karena dia nakal. Siapa? Silakan. Untuk mengakhiri acara kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita bersyukur. Bersyukur dengan berdoa. Iya. Bersyukur mulai. Terima kasih ya kepada Ratu. Nah, di sini kakak ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Nah, nanti ketika sudah kakak akhiri dengan mengucapkan salam, maka nanti kita semua berdiri, kita akan menyanyikan lagu Gelang Sepatu Gelang dengan bersalam-salaman. Oke, bisa? Kakak sudahi dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdiri, kita akan menyanyikan lagu Gelang Sepatu Gelang. 1, 2, 3. Gelang